Film KKN Desa Penari yang belakangan kembali menjadi buah bibir berawal dari kisah asli KKN Desa Penari yang diceritakan oleh akun Twitter bernama Simple Man. Film ini merupakan cerita dan pengalaman nyata dari 6 mahasiswa dan mahasiswi yang namanya disamarkan menjadi Ayu, Nur, Widya, Wahyu, Anton, dan Bima. Mereka berenam merupakan mahasiswa angkatan 2005-2006 dari sebuah perguruan tinggi di kota S dan melaksanakan KKN di kota B. Bukan hanya KKN, sejak awal menginjakkan kaki mereka sudah mengalami serangkaian hal mistis yang berpautan dengan iblis dan jin penunggu hutan di kampung tersebut hingga berujung maut. Namun tahukah kamu ada fakta-fakta yang tidak diceritakan dalam KKN Desa Penari yang kamu wajib tahu? Apa saja? Simak selengkapnya di Rumah Tua hari ini. Bermula dari cerita yang ditulis di Twitter. Cerita yang berjumlah ratusan tweet tentang pengalaman KKN Desa Penari ditulis selama 11 hari mulai 24 Juni 2019 dan selesai pada tanggal 5 Juli 2019 oleh akun anonim Simple Man yang sengaja namanya disamarkan. Akun Simple Man sempat mengatakan bahwa awalnya cerita yang mengisahkan teman-temannya ini tidak disetujui untuk disebarkan. Namun karena ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat, akhirnya ia membuka suara dan menceritakannya dalam bentuk tulisan dan tweet di Twitter dan menyamarkan semua nama kampus dan lokasi daerahnya. Terdapat dua versi. Cerita horor ini sebenarnya ada dua versi, dari pandangan Widya dan versi pandangan Nur. Konon cerita Widya lebih seram dibandingkan kisah Nur, sebab Widya memiliki sensitivitas yang lebih tentang hal-hal mistis dan Nur hanya merasakan hal-hal gaib. Cerita yang dituturkan di Twitter adalah cerita yang bersudut pandang Widya, namun umumnya sudut pandang yang digunakan dalam film adalah sudut pandang Nur. Bukan 6 mahasiswa, ada 14 orang KKN Desa Penari. Awal cerita, akun anonim Twitter tersebut hanya menceritakan 6 orang yang mengikuti kegiatan KKN di Desa Penari. Namun ternyata pada 26 Agustus 2019, akun tersebut mengatakan bahwa tidak hanya 6 orang yang mengalami hal ini, melainkan ada 14 orang. Alasannya ia hanya ingin mempersingkat cerita dan memohon maaf kepada pembaca Twitter karena telah memberikan informasi yang salah. Akhir kisah Bayu dan Bima. Bukan hanya meninggal begitu saja, akhir kisah Bayu dan Bima diceritakan dengan lebih lengkap di mana keduanya lumpuh dan kejang karena rohnya ditahan. Masalah ini akhirnya sampai ke pihak kampus dan keluarga Bima dan Ayu. Pagi itu, segerombolan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya seperti orang lumpuh. Sementara Bima masih kejang-kejang. Mereka dijemput paksa. KKN mereka dicoret, bahkan kasus ini hampir dibawa ke media nasional. Baik keluarga Bima maupun Ayu marah besar karena tak terima anaknya dibuat demikian. Akhirnya keduanya dibawa pulang, dan di rumah Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Sesekali mata Ayu meneteskan air mata, namun tidak bisa berkata apapun hingga akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Sementara Bima di malam sebelum ia meninggal sempat berteriak minta tolong. Namun ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak ular, ular, ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu dan tubuhnya dikebumikan. Konon sejak saat itu kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi ke timur apalagi desa yang jauh. Itu dia 4 fakta yang tidak diceritakan di film KKN Desa Penari. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Tua untuk kisah seram lainnya.